السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Silahkan tafadhal membacakan hadis Ubay bin Ka'ab. Tafadhal. Bismillah. Mic-nya ada. Mic-nya pada ya dikasihkan. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jal. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Baik, Masya Allah. Ya, Pak Sony ada 100.000 yang bisa diambil di SDM. Nanti langsung bersama televisi tidak berwarna. Ya. Baik, ya. Insyaallah hadis Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang yang direkomendasikan Rasulullah min a'lami sahabah as-sittah. Jadi 6 sahabat paling alim. 6 sahabat paling alim, di antaranya adalah 1 Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Ubay bin Ka'ab. Lalu yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Yang keempat Zaid ibn Sabit. Yang kelima Abdullah ibn Mas'ud. Dan yang keenam adalah Umar ibn Khattab. Bahkan Umar bin Khattab sendiri mengakui dengan mengatakan, Man ahabba minkum ayyas'al anil Qur'an fal yas'al Ubay bin Ka'ab. Wa man ahabba ayyas'ala fiqhan fal yas'al Mu'ad ibn Jabal. Wa man ahabba ayyas'al fara'id fal yas'al Zaid ibn Thabit. Wa man ahabba ayyas'ala 'anil mal fal yas'aluni. Siapa yang mau minta duit ke saya? Ini Umar. Ketawaduan beliau. Ya, karena beliau memegang Baitul Mal. Beliau wafat pada tahun 30 Hijriah. Dan memang beliau patut untuk diapresiasi di dalam masalah Al-Quran. Karena Rasulullah katakan, liyahni'akal ilma ya Abal Mundir. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul ma'ar rajul aska min salatihi wahdah. Salat seorang dengan seorang ini menunjukkan bahwa jamaah itu cukup 2 orang. Dan ini juga disimpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa salatul jamaah itu bukan syarat sahnya salat, tapi syaratul kamal. Karena Ibnu Hazm sama Dawud Al-Zahiri mengatakan bahwa
Salatul jamaah itu syartus sihah. Artinya, siapa yang tidak sholat jamaah, sholatnya tidak sah. Dan sekaligus juga, azka, lebih bersih, lebih afdal, itu tidak menunjukkan tidak wajibnya sholatul jamaah. Karena banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah katakan, Allah ungkapkan kalimat khairun, afdal, azka, padahal itu adalah wajib. Di antaranya, wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Jadi, ketika pemilik rumah bertamu menyuruh untuk kembali, kembalilah. Dan itu wajib. Meskipun Allah ungkapkan dengan ungkapan apa? Azka. Kenapa? Karena pemilik rumah itu tidak punya kewajiban untuk menerima tamu. Sifatnya bukan kewajiban tetapi kebaikan. Orang yang menunaikan kebaikan tidak bisa dituntut, tidak bisa disalahkan. Sehingga kalau ada orang bertamu kemudian ditolak suruh pulang, nggak boleh marah-marah, nggak boleh jengkel, nggak boleh kesel. Karena pemilik rumah tidak sedang menunaikan kewajiban, tapi dia hanya sekedar menunaikan kebaikan. Ya, meskipun antum datang dari jauh. Anda datang dari Jakarta ke Kalimantan, mana disuruh pulang. Makanya antum pastikan. Azka. Makanya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang yang beriman, tentang masalah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Bukan berarti di sini khairiyah maknanya afdaliyah yang tidak mengandung unsur kewajiban. Intinya ketika ada nas syariat menjelaskan keutamaan tidak menafikan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Ya. Baik. Salatul rajul ma'ar rajul. Makanya di sana ada satu hadis meskipun dipermasalahkan oleh para ulama statusnya al-ithnani wa ma fawqahuma jama'atun. Dua ke atas itu sudah dihitung jamaah. Sehingga syarat seorang telah dinyatakan menunaikan sholatul jamaah cukup makmum imam satu-satu. Dan ini tidak menafikan andaikan makmumnya itu perempuan. Karena ada sebagian yang mengatakan nggak sah, nggak memenuhi syarat. Karena Rasulullah mengatakan sholatul rajul ma'ar rajul. Berarti kalau ma'al mar'ah nggak dihitung. Ya, menurut pendapat yang sahih sama. Artinya seorang suami umpamanya sholat sama istrinya berdua jamaah, dan tolong juga dicamkan meskipun sama istri antum bukan berarti boleh berapat-rapat. Ini ada kesalahan sebagian suami istri mentang-mentang istrinya sholatnya rapat-rapat. Tidak, karena di sana ada nas khairu sufufin nisa akhiruhunna, sebaik-baik sop perempuan itu. Dan di sini Rasulullah mengatakan umum perempuan itu istri atau bukan istri, akhiruha. Ya, jadi tidak benar seorang laki-laki sholat berjamaah sama suami istrinya diletakkan di sampingnya. Kenapa? Ini malah afsad, lebih rusak. Ya, karena pemicu untuk ke arah syahwat terbuka. Karena mentang-mentang halal kan. Ya, dengan gitu. Makanya rahasia
termasuk apakah memegang perempuan itu membatalkan wudhu, termasuk juga sekarang ini salat memegang kemaluan itu batal. Soal permasalahan intinya adalah membangkitkan syahwat tidak. Makanya dua hadis, yang satunya man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya hendaknya berwudu, dan satu hadis dari siapa? Abu Muawiyah ya, yang mengatakan bahwa ketika itu dia megang-megang kemaluannya. Rasulullah mengatakan tidak batal. Maksudnya di sini jelas man massa, sengaja. Orang mau sholat pegang-pegang ngapain? Ngapain? Itu kan. Tapi kalau yang satunya ini kan jelas. Ya Rasulullah, saya garuk-garuk, kesentuh. Nggak sengaja. Begitu juga takbil, mencium istri ketika mau sholat. Batal enggak? Termasuk juga puasa. Makanya Rasulullah ketika ditanya seorang pemuda, ya Rasulullah saya puasa mencium istri. Batal. Tidak selang lama ada kakek-kakek tanya, ya Rasulullah saya puasa mencium istri. Enggak. Kata pemuda, loh, ono enggak? Gue iya. Gitu kan gitu. Karena Rasulullah katakan, inna syaikha, sesungguhnya kakek-kakek lebih bisa menahan irbihi, nah syahwatnya. Kakek-kakek. Ya, kecuali kakek spesial, kan gitu. Kakek Fauzi ya, bahaya ini ya. Oke, baik. Begitu juga ini masalah garuk-garuk. Makanya Rasulullah katakan oleh Aisyah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi summa yusalli wa la yatawadda. Rasulullah mencium salah satu istrinya, kemudian sholat tidak berwudu. Permasalahannya syahwat. Tidak. Rasulullah ketika mencium salah satu istrinya, yang ketika ditanya, apakah engkau Rasulullah ini? Aisyah menjawab dengan senyuman, karena Rasulullah menciumnya dalam kondisi takbirur rahmah, la takbirus syahwat. Ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat. Nih. Oke, kembali lagi ke tema. Oleh karena itu ada sekalian di sini ketika seorang sholat jenazah, ketika jenazahnya 2, 3, 4, boleh Allahumma gfir lahum. Karena al-ithnani wa ma fawqahuma jama'atun. Jama'ah. Ya. Meskipun saya ingin tegaskan kepada antum semua, setiap laki-laki diwajibkan sholatul jamaah di masjid. Dan ini tampak sekali dari asbabul wurud dari hadis ini. Hadis ini adalah penggalan dari hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di mana Rasulullah bertanya, Asalla asyhida fulanun as-salah? Adakah fulan datang ke masjid? Dijawab, la. Rasulullah tanya lagi, wa fulan? Fulan datang enggak? La. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hataini as-salataini min athqalis salati, termasuk salat yang paling berat, alal munafiqin. Subhanallah. Orang yang ditanya Rasulullah absen, distempel Rasulullah munafik. Ini tidak main-main. Ini berat. Dan betapa banyak kalau kita sekarang kiaskan kondisi ini pada kondisi zaman sekarang. Dan ini ditegaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wala yatakhallafu anha minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah ada orang yang absen dari sholat pada zaman kami dulu ketika hidupnya Rasulullah, kecuali munafik yang jelas-jelas nifaknya.
Betapa banyak sekarang ini komplek kita sepi dari jamaah, padat penduduk. Masjid Mekah kita temukan sholatul subuh satu sop, dua sop. Makanya Rasulullah katakan dua solat ini yang tidak lain adalah subuh. Dan ketika itu Rasulullah sedang solat subuh bertanya, "Lau ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau habwan." Andaikan mereka tahu fadilahnya dan tahu resiko meninggalkan solat itu nanti di akhirat, maka dia akan datang meskipun sambil merangkak. Makanya Rasulullah katakan, berilah kabar gembira orang yang bisa berjalan di kegelapan malam demi sholat. Mungkin gelap, mungkin dingin, mungkin kondisi cuacanya tidak mendukung, tapi dia keluar cahaya sempurna nanti di akhirat. Wassaful awal ala mithli saffil malaikah. Saf yang pertama itu seperti saf malaikat. Hingga Rasulullah dalam hadis yang lainnya, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal, thumma la yajidu alaihi illa istahamu alaihi." Andaikan mereka itu tahu rahasia di azan dan saf yang pertama, dan dia tidak menemukan itu kecuali dengan cara undian, lastahamu alaihi. Sekarang alhamdulillah kita hampir salam pun tidak perlu undian. Saf yang pertama itu masih kosong. Hampir salam karena nggak ada orang. Dan ini lebih memprihatinkan di daerah-daerah, di kampung-kampung, Pak. Ya? Karena kemalasan manusia itu sudah pada tingkatan tidak peduli sudah masuk neraka atau surga. Tidak peduli lagi dicap munafik atau bukan munafik. Oh. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumu wa salatul rajulna baru wa salatul rajul ma'ar rajul aska. Maksudnya di sini adalah lebih bersih dari sisi pahalanya, dari sisi taharahnya, kebersihan rohani kita, bersih dari kemunafikan, bersih dari sifat-sifat ketercelaan, ya, bersih dari stempel kita dituduh orang yang tidak konsisten terhadap Islam. Taharah. Makanya azka dari zakat. Karena tumbuh kembangnya rohani kita, puncaknya adalah di sholat. Sholat jamaah, Pak. Banyak fadilah dan keutamaannya. Satu, menambah banyaknya doa kita. Makanya dari sini makin banyak jumlah jamaahnya, makin mulia, makin istimewa, dan makin banyak kebaikan dan keberkahannya. Makanya dianjurkan kita itu sholat mencari jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Ya, makin banyak jamaahnya makin baik. Kecuali kalau kita itu di situ umpamanya menjadi imam, atau mungkin ada suatu hajat, umpamanya tabligh, atau kultum, atau apapun istilahnya. Kalau tidak, kita disunahkan untuk mencari masjid, makin banyak jumlah jamaahnya, makin istimewa, makin baik. Nah, kalau sekarang ada dua masjid, yang satu masjid lama, yang satu masjid baru, dan sama-sama banyak, mana yang dipilih? Kata para ulama, al-masjidul atiq, masjid yang lama. Kan dari sini ikhwah dilarang. Bahkan Imam Malik mengatakan tidak sah sholat Jum'ah dan jamaahnya orang yang sholat di masjid baru sementara masjid lama masih nampung. Apalagi masjid itu dibikin untuk persaingan tidak sehat antar kelompok. Apalagi masjid itu didirikan hanya ego sektoral dari individual yang ada. Bahkan ada yang kecewa dengan masjid dan kepengurusannya, bikin lagi masjid perjuangan,
Nanti kecewa bikin lagi masjid perjuangan. Masya Allah, banyak masjid perjuangan, banyak yayasan perjuangan, banyak sekarang ini pondok pesantren perjuangan. Karena didirikan berdasarkan perpecahan, tafrik, dan itu adalah tempat ibadah yang paling tercela. Kalau antum sekarang mendirikan masjid hanya untuk melampiaskan ego pribadi, subjektivitas antum, atau perpecahan makin menganga, tidak akor, maka itu adalah seburuk-buruk masjid. Dan dikatakan di zaman Rasulullah, masjidud diror, tafrik bainan nas. Ya, kecuali nggak muat. Kalau nggak muat, diperluas. Atau mungkin masjid ini dipindah ke tempat yang luas, ini ditutup, wakafnya dijual, kemudian digunakan untuk bikin masjid yang baru. Intinya kita hindarkan perpecahan itu lebih baik. Ya, kadang-kadang Masya Allah, satu kampung jumlahnya nggak ada 200, masjidnya 5. Ya. Setiap pojokan ada musola, nanti masjid ada. Sallallahu itu belum lagi nanti intrik-intrik perpecahan kelompok. Ada ikut organisasi A bikin masjid sendiri, organisasi B bikin masjid sendiri, organisasi C bikin masjid sendiri. Subhanallah. Ya, Sallallahu alaihi. Wa salatuhu ma'ar rajulain, salat seseorang dengan dua orang, khairun min salatihi ma'ar rajul. Itu lebih baik daripada salat bersama satu orang. Wa ma kana akthar fa huwa ahab ila Allah azza wa jal. Makin banyak makin dicintai. Maksudnya makin banyak pahalanya, makin banyak kebaikannya, dan makin banyak keberkahannya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, salatul rajul, ya, ma'ar rajul, ya ummu ahaduhuma sahibahu, yang satu dengan yang lainnya saling jadi imam dan makmum, azka min salati mi'ati rajulin tatra, lebih baik daripada solatnya 100 orang sendiri-sendiri. Di sini juga dijadikan dalil sebagian ulama dibolehkan sholat jamaah setelah jamaah, apalagi didukung dengan satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan pernah ada orang yang datang belum sholat, alias ketinggalan sholat jamaah. Rasulullah SAW katakan, ala yatasaddaqu ala hada, adakah di antara kalian mau sedekah dengan orang ini? Akhirnya dia sholat menjadi makmum. Yang sedekah ini menjadi makmum, yang disedekahi yang belum sholat menjadi imam. Ini juga bisa disimpulkan sehingga sholat jamaah itu boleh, wajib bermakmum kepada yang sunnah. Dalilnya sholat Mu'ad bin Jabal dengan kaumnya, atau sunnah bermakmum dengan mana ini nanya? Sunnah bermakmum dengan wajib. Hadisnya ini, ya, artinya perbedaan niat itu tidak ada masalah. Makanya bagi siapa saja ini juga supaya tidak membuat tampilan masjid itu rungsek dan jamaah itu terbagi-bagi menjadi beberapa jamaah, nanti menjadi tandingan jamaah sholat taraweh. Kalau masuk belum sholat, ikut aja sholat taraweh. Meskipun imam sekarang sedang sholat taraweh, antum sholat isya. Ya, perbedaan niat itu tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi lanjut. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Makin banyak makin baik. Kenapa tadi? Karena doa assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian tafaqqudul ahwal, kita mencoba untuk mengecek, memastikan anggota masyarakat kita bersosial. Bahkan tidak ada bersosial paling indah, paling berkah
ketimbang bersosial, kita ketemu dengan jamaah masjid. Dengan kita sholat, kita mengetahui yang biasa sholat nggak ada kemana, oh ternyata kena COVID. Bahkan yang satunya kena COVID langsung mati. Ada lagi mungkin pindah tempat. Mas kok nggak ngelihat si fulan-fulan? Oh ya Pak, 2 minggu lalu dia sudah pindah kerja. Subhanallah, tafaqqudul ahwal. Silaturahmi. Ya, bahkan Masya Allah Pak, ada sebagian orang yang tinggal bertahun-tahun di komplek, nggak saling kenal. Padahal ternyata setelah kenal rumahnya itu buntutan. Iya. Kenalnya di mana? Setelah dia ketemu di walimah. Kenalan Pak, Bapak tinggal di mana? Oh di komplek ini. Loh, sama Pak, saya komplek ini. Jalan apa Pak? RT berapa Pak? Nomor berapa Pak? Ya Allah, belakang gue Pak. Masya Allah. Asyik itu di ibu kota itu. Coba kalau di kampung itu subhanallah sekelurahan tahu. Ya, karena kebersamaan masih ada. Ya, jamaah masih terawat dengan baik. Makanya al-jama'atu rahmatun, berjamaah itu rahmat. Wal furqatu adabun, furqah itu azab. Jangan dibalik dengan hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Bagaimana sekarang kita melihat dari kacamata manapun, Pak? Ikhtilaf itu nggak ada rahmahnya kecuali ikhtilaful ulama. Ya, kalau ikhtilafun nas, apalagi ikhtilafun nasil awam, maka yang ada adalah azab. Karena awamr itu kata Allah wa idza ja'ahum amru wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dari ayat ini surat An-Nisa, bawaan orang awam itu gaduh. Menyelesaikan belum tentu bisa. Tapi Masya Allah, komennya memenuhi sosmed. Lihat aja itu, netizen. Komennya berbagai macam bentuk komen. Nggak ada yang menyelesaikan masalah. Gaduh iya. Dengan demikian, ikhwas sekalian, kita bisa simpulkan bahwa pertama, sholat jamaah itu syarat sempurnanya sholat, bukan syarat syahnya. Ya, artinya andaikan ada orang yang sholat sendirian, sholatnya sah, tapi dosa karena dia tidak berjamaah. Kemudian yang kedua, jamaah itu terhitung 2 sampai ke atasnya. Termasuk bisa perempuan dan juga bisa laki-laki. Nah kalau bencong gimana? Kita lihat orang bencong itu sebetulnya harus didudukkan. Kalau dia lebih dekat dengan laki-laki, disuruh laki-laki. Kalau dia lebih dekat dengan perempuan, kita harus suruh perempuan. Nah, para ulama memberikan satu ketentuan untuk mendeteksi kedekatannya ini apa? 1, disuruh kencing. Terutama ini apa namanya? Bencong. Bencong ya? Bencong yang muskil. Khunsal muskil, yaitu seorang bencong yang punya 2 kemaluan. Itu ada. Hah? Iya. Ini istilah sekarang CDC ya. Ya. CDC. Bisa dua-duanya. Nah di sini para ulama untuk mengarahkan ke laki ke perempuannya dites, disuruh kencing dulu. Mana yang lebih banyak keluarnya? Kalau keluarnya banyak laki-laki, maka dia lebih dekat dengan laki-laki. Kalau lebih banyak ke perempuan, disuruh jadi perempuan. Kemudian yang kedua, anatomi tubuhnya. Yang menonjol laki apa perempuan? Ya, kalau dia sekarang payudaranya lengkap, tampilannya perempuan,
Khunsal muskil ini disuruh untuk lebih ke perempuan. Itu ya. Tapi kalau sekarang membencongkan diri, ini beda. Sebetulnya aslinya laki-laki. Cuman karena mungkin pergaulan, mungkin tuntutan dan kondisi lingkungan, sehingga dia akhirnya menjadi banci. Nah ini harus diterapi, harus dikembalikan. Kalau tidak, maka dia harus dijauhkan dari arena sosial. Karena di sini akan mengganggu, Pak. Penyakit sosial paling utama adalah kita itu bersosial dengan bencong. Kenapa? Kalau dengan perempuan jarak jelas ada kan? Ya, laki-laki nggak ada, Pak. Bisa menyantap dia kapan aja, di mana aja. Karena berdekatan nggak dosa kan? Maksud saya dekat sama bencong dosa? Enggak kan? Jadi konsepnya akan lebih mudah, lebih gampang terjadi transaksi daripada dengan perempuan. Ini kan? Kalau perempuan jelas, wah, ngapain itu orang berduaan? Udah langsung kan? Diteriakin netizen kan gitu. Atau boncengan jelas. Tapi kalau antum boncengan dengan bencong, siapa neriain? Nggak ada, bebas. Gandengan juga, mau ke masjid masa iya sih? Kan gitu. Digandeng ke masjid ya. Duduk berduaan, disuapin. Masya Allah, akrab banget. Tafsiran orang seperti itu. Tapi ini kenapa lagi sama lagi suap-suapan? Ini kan gitu. Pasti ada masalah. Nah ini konsletnya itu lebih tinggi daripada laki ke perempuan. Makanya LGBT hukumannya itu berat. Sampai Rasulullah mengatakan, faktulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang mengerjai dan yang dikerjai. Karena lebih menular dan lebih bahaya penyakit sosial ini. Dan anehnya dicintai oleh orang sekarang, LGBT. LGBT itu laki-laki kemulai bergaya tomboy. LGBT ini singkatan dari saya ya. Itu daripada nyingkat susah-susah ya. Oke. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah jamaah ini terakhir, bagi siapa saja yang sekarang ini diberikan amanah oleh Allah untuk memegang masjid, hendaknya menjaga persatuan, menjaga umat, jangan sampai pecah. Makanya ulama sampai menguatkan pendapat tidak boleh sholat jamaah setelah jamaah karena masalah itu ya kawan. Ya, walaupun tadi bersama dalil-dalilnya kita lebih mengatakan tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi intinya tafriqul jamaah, memecah belah umat, ini harus kita hindarkan. Sampai ketika ada perselisihan, entah itu dasarnya wahdatul maqali atau ikhtilaful maqali di dalam masalah puasa dan berhari raya, kuncinya adalah Rasulullah mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun, rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Berpuasa adalah bersama kalian berpuasa. Berhari raya bersama kalian berhari raya. Dan berhari Idul Adha bersama kalian bersama. Manakala hal itu bisa menyatukan umat, itu kita nomor satukan. Kenapa? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian centang perenang. Akhirnya kalian gagal, lemah. Wa tadhhaba rihukum. Di mana saja, entah itu organisasi, sekolah, ya, pondok pesantren, masjid, ya, intinya wala tanaza'u fatafshalu, gagal, wa tadhhaba rihukum, lemah. Allahu a'lam bishawab. Sekian kurang lebih untuk menghantarkan materi ini, hadis yang telah dihafalkan oleh Ustaz Asy'ari tadi, closingnya bahwa di dalam masalah kaitannya sholatul jamaah, kita harus jaga di masjid.
Dan jamaah itu dihitung 2 dan ke atas. Dan kita jangan sampai bermudah-mudah untuk membangun masjid baru. Selagi jamaah di masjid yang pertama itu masih nampung, maka jangan bikin masjid baru. Bahkan Imam Malik mengatakan, jika ada 2 masjid dibangun, kemudian dua-duanya diadakan sholatul jamaah, sementara yang pertama masih nampung, maka jamaah masjid yang baru itu tidak sah. Ya. Dan kalimat azka, lebih baik, lebih suci, lebih bersih, tidak menunjukkan tidak wajib. Ya. Karena ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan keutamaan sesuatu, tidak sama sekali di sana menafikan atau menetapkan kewajiban. Kewajiban itu dinafikan dan ditetapkan melalui dalil yang lainnya. Tapi setiap kewajiban pasti ada keutamaan, dan ketika nas syariat menjelaskan tentang keutamaan tersebut, sama sekali tidak ada otomatis menafikan kewajiban tersebut. Dan sholat jamaah itu adalah syarat sempurnanya sholat, bukan syarat sahnya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm dan juga Dawud Al-Dhahiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang keutamaan jumlah banyak jamaah ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.